Kita akan segera mulai saja Bapak Ibu untuk jalannya acara ibadah pagi hari ini di hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024. Firman Tuhan terambil dari Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 18. Pujian awal nanti Mars Suara Kebenaran nanti akan dilantunkan oleh Bu Mei. Pujian awal oleh Ibu Indah Sri Utami. Nanti doa pembukaan oleh Cik Leni. Pujian mengiringi baca oleh Ibu Risma. Adapun pembacaan kitab suci ayat 1 sampai 9 oleh Pak Hartono. Diselesaikan 10 sampai 18 oleh Pak Heru. Pujian setelah baca oleh Pak Sony. Pujian mengiringi renungan Mbak Ana. Renungan disampaikan oleh Mas Amos. Setelah renungan nanti Pak Radmin. Adapun Mbah Gatot nanti pujian mengiringi doa sahabat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 4.32 kita akan segera mulai saja. Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan tadi urutannya untuk yang melayani. Monggo kita mulai saja, mulai dari Ibu Mei, Bu Sri, Cik Leni dan kawan-kawan semuanya selamat melayani, Tuhan memberkati. Komunitas Suara Kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, karismatik saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi, memuji, melayani sesama, damai bagi semua. Sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan, pemimpin hidupmu yang mendengar seruan yang oleh anaknya memberi anugerah dan tak terbilang pun mujizat berkat-Nya. Sempurna karyanya, olehnya diberkati segala anaknya dengan sejahtera hati. Roh Tuhan memberi kekuatan dan terang di atas bahaya maut. Kuasanya menang. Muliakan Allahmu, hai makhluk sekalian, kepada arasnya bumbungkanlah pujian, ya Bapa
Kita berdoa, kita satukan hati kita saat pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus buat kasih setia-Mu. Terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu sepanjang hari kemarin. Sepanjang hari ini Tuhan, kami menyerahkan ke dalam genggaman tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan Yesus, mari berkati anak-anak-Mu yang hari ini ikut ambil bagian Tuhan di dalam pelayanan renungan fajar suara kebenaran saat pagi hari ini Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami menyerahkan ke dalam genggaman tangan kuat kuasa-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah terlibat saat pagi hari ini. Dari pujian awal, dari yang membacakan kebenaran firman-Mu, bahkan yang menyampaikan renungan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Mari Allah Roh Kudus, Engkau memberkati, Engkau yang akan ambil alih semuanya, sehingga nama-Mu dipermuliakan dan ditinggikan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan. Dengan korban darah-Mu yang sempurna itu Bapa, biarlah terlebih dahulu Kau menyucikan dan menguduskan kami semua Bapa, sehingga kami berkenan dan layak di hadapan-Mu untuk melayani Engkau di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, pakai anak-Mu semuanya Tuhan tanpa terkecuali, baik yang ambil bagian maupun yang mendengarkan Tuhan, untuk boleh memberkati satu sama lain Tuhan. Engkau menolong kami semua Tuhan. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon kasih-Mu, mohon anugerah-Mu, mohon pertolongan-Mu, mohon jaman dan lawatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu yang sudah siap untuk melayani Engkau, mari Tuhan Kau pakai secara luar biasa untuk menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Terlebih anak-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, taruh perkataan-Mu di dalam mulutnya, sehingga nama Engkau dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau juga menolong untuk perangkat yang kami pergunakan, baik onta, baik perangkat pribadi lepas pribadi yang akan kami pergunakan. Mari Allah Roh Kudus Kau menyucikan dengan kuasa darah-Mu, sehingga dapat kami pergunakan dan kami pakai dengan baik sebagaimana mestinya, karena pertolongan yang daripada Engkau. Sehingga acara ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik, karena Yesus yang menolongnya. Terima kasih Bapa, di dalam berkat satu nama, di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sarindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus,
segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Monggo yang membaca paham. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Baru yang terakhir, yaitu kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai ayat 18 yang akan kita baca berdua, saya dan Bapak Heru dari Salatiga. Demikianlah firman Tuhan, Wahyu 12 ayat 1. Judul berikut, perempuan dan naga. Ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ayat 2. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. 3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ganti berikut ayat 7 sampai ayat 9. Naga dikalahkan. Ayat 7. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. 9. Dan naga besar itu,
si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Amin. Monggo dilanjut Bapak Heru. Nyanyian kemenangan 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dari pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, dan pendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. 11. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu, bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktu sudah singkat. Naga pemburu perempuan itu. 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulut air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Demikian firman Tuhan. Di dalamku firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Satane Gusti mesti bakal ono jaman kang angel lan urip rekoso manungsa gampang milih dalan ombo dalan kang bener padha ditinggal ayo padha bali marang dalan jati jati urip mung Gusti Yesus sing sabar lan mantep tekan pungkasane sing sabar lan mantep derek Gusti Yesus sing sabar lan mantep mikanduk kejaran sing sabar lan mantep mlebu kraton swarga sing sabar lan mantep mlebu kraton swarga sing sabar lan mantep oleh ganjaran mulya. Benar. Terima kasih Pak Purwadi yang membantu untuk menyelingi pujian. Dan saatnya kita akan mendengarkan renungan yang diambil dari kitab Wahyu 12 ayat 1 sampai 18 yang sudah kita baca bersama. Bapak Ibu, mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih anak-anak-Mu sudah siap untuk menerima renungan pada hari ini sebagai rema pembekalan hari ini. Hamba-Mu
dan semua urapi dengan Roh Kudus, sehingga firman-Mu ini dapat menjadi rema, menjadi petunjuk dalam kehidupan iman kami, supaya kami semakin hari semakin bertambah baik di dalam menjadi saksi Tuhan. Terima kasih, sucikan semua peralatan yang kami pakai supaya dapat berjalan dengan lancar dan berkat Tuhan akan melimpah melalui sabda Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul yang diberikan dalam bacaan renungan harian adalah diselamatkan dalam peperangan rohani. Hidup adalah zona perang dan kitalah pejuangnya. Pejuang sejati harus menghadapi peperangan dengan berani. Tidak boleh menunjukkan kelemahan. Tidak berjuang dengan kekuatan diri sendiri dan mau mengandalkan Tuhan. Musuh kita dalam peperangan rohani adalah iblis. Walaupun dia kuat, kelihatan berkuasa, dan serangannya dahsyat, kekuatannya telah dipatahkan dan dikalahkan oleh Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes kembali mendorong gereja untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan, sebab gereja adalah milik Tuhan. Rasul Yohanes melihat gereja sebagai metafor dari seorang perempuan pertama, perempuan yang diselubungkan matahari, yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, ayat 1. Kedua perempuan itu kesulitan bersalin, namun dapat melahirkan, ayat 2. Ketiga perempuan itu lari ke padang gurun di suatu tempat yang disediakan Allah, itu ayat 6. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja hidup dalam terang kemuliaan Allah. Dalam terang Allah itu, gereja harus berjuang menghadapi kesengsaraan dan kesulitan, dan harus waspada terhadap serangan iblis, sebab iblis berjuang untuk membinasakan umat pilihan Allah. Namun Allah selalu bertindak menyelamatkan, sebagaimana Allah memelihara Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun. Demikianlah gereja dipelihara dan diselamatkan oleh Allah di dalam dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjuangan kita saat ini adalah menghadapi berbagai kesulitan serta kesengsaraan dari dalam diri sendiri, dan tentunya berjuang melawan iblis. Ia digambarkan sebagai naga merah padam yang besar, yakni suatu makhluk yang seram dan menakutkan, namun tak berdaya di hadapan Tuhan yang memelihara hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena dalam berbagai kesulitan dan kesengsaraan hidup, dan dalam perjuangan iman kita tidak berjuang sendiri, kita berjuang bersama Tuhan. Ingatlah, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan Ia menyediakannya bagi kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berjuang dan menghasilkan kehidupan benar yang memancarkan kemuliaan Allah, dan memohon Tuhan terus menolong kita
kita selalu menang dalam pertandingan iman kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Monggo yang pujian merespon renungan. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, mari menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan, Engkau bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Kita dengarkan masa jeda.